Sobat UNES, jumpa lagi kita di Podcast UNES. Bersama saya Afida Dinara, dan di segmen Jejak Alumni kali ini, Podcast UNES sudah menghadirkan sosok inspiratif untuk Sobat UNES semuanya. Karena beliau adalah seorang leading dari SMK Internasional yang ada di Kota Kudus. Dari studio Podcast UNES, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan beliau yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang, kita ajak untuk share pengalaman. Barangkali sobat-sobat UNES semua akan terinspirasi dari sepak terjang beliau dalam memimpin sebuah SMK internasional binaan PT Djarum yang ada di Kota Kudus. Nah, langsung saja Pak Fahrudin. Halo Pak. Halo, selamat pagi Mbak Ida. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin. Pak, barangkali mau menyapa ini penonton setiap Podcast UNES. Ini sebutannya Sobat UNES, Pak. Oke. Halo, selamat pagi Sobat UNES semua, dimanapun berada. Salam kenal dari kami untuk semua Sobat UNES. Oke, baik. Wah, ini dari beberapa sumber nih Pak. Sebelum saya bertemu dengan Pak Fahrudin secara langsung nih, kemarin saya sempat baca mengenai SMK Internasional binaan PT Djarum, yaitu SMK Wisuda Karya. Ini yang terus berkomitmen dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kudus secara umum karena menyalurkan 65% lulusannya ke dunia industri. Nah, nanti sambil kita cerita lebih dalam lagi nih, sebelumnya ngomong-ngomong, ini Bapak lagi berlayar di mana nih kira-kira Pak? Baik, terima kasih Mbak Bida. Ini kalau lihat lokasinya, kita lagi berada di salah satu bagian di kota Sydney, Australia. Woi, keren. Ini beneran nih Pak, apa hanya green screen? Ya. Jadi emang saya kalau di sekolah ya kadang pengen jalan-jalan, tinggal masuk ruangan aja, pilih lokasi yang diinginkan, nanti kita bisa merasakan suasana di tempat itu sepertinya nyata ya. Oke, nah Pak Fahrudin ini seorang kepala sekolah di SMK Wisuda Karya. Ya. Sobat-sobat UNES mungkin perlu tahu SMK Wisuda Karya yang katanya ngehits sebagai SMK internasional. Ini seperti apa? Boleh Pak diceritain Pak ke sobat-sobat UNES semuanya nih Pak. Baik, terima kasih Sobat UNES semua. SMK Wisuda Karya Kudus ini salah satu SMK swasta yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi kita melaksanakan kegiatan pendidikan untuk bidang kejuruan, teknologi dan rekayasa, serta bidang kemaritiman. Oke, nautika gitu ya Pak ya? Ya, kemaritiman. Spesifik di pelayaran kapal niaga. Jadi kalau pelayaran itu ada dua bidang, ada kapal niaga, ada kapal penangkap ikan. Nah, kami spesial di pelayaran kapal niaga. Jadi selain itu kami juga melaksanakan kegiatan pendidikan di bidang teknologi dan rekayasa. Ada teknik pemesinan, ada otomotif, ada elektronika, ada listrik. Jadi mulai tahun 1971. Jadi SMK ini mulai beroperasi, mulai berkegiatan itu tahun 1971. Waktu itu fokus memang di bidang teknologi dan rekayasa. Sampai dengan periode tahun 2010-2011, kemudian 2014 kita baru melakukan pengembangan. Yang semula hanya fokus di teknologi, kemudian ada tantangan dari pihak ketiga yang mensupport kami, dari Djarum Foundation. Oh, yang dari Djarum itu ya Pak? Ya, dari Foundation. Untuk coba kita tidak lagi fokus di bidang teknologi, tapi mencoba ke dunia lain. Di dunia lain? Ya, karena memang sama sekali tidak terpikirkan, sama sekali tidak terbayangkan bahwasanya kami SMK Wisuda Karya Kudus yang semula memang kuat di teknologi, kemudian mencoba bidang pendidikan
yang sama sekali berbeda, yaitu kemaritiman atau pelayaran kapal niaga. Oke, kalau di Kota Kudus sendiri mulai 2014 itu kita berjalan di 2 bidang keahlian itu sampai dengan sekarang. Oke, baik. Kelihatannya kalau saya pernah dengar kalau nggak salah nih, Bapak Wakil Rektor 3 atau Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di UNES dulu juga alumni dari SMK Wisuda Karya Kudus. Betul, Bapak Dr. Anis Abdurrahman. Betul, ya. Mungkin dulu masih kalau beliau dulu lulusan dari SMK Wisuda Karya Kudus, tapi namanya belum Wisuda Karya, tapi masih STM Pemda kalau nggak salah dulu. Oh, SMK Pemda ya Pak ya? Iya, itu kan sekolah ini kan mengalami beberapa proses perubahan nama ya. STM Pemda itu awal berdirinya, kemudian berubah menjadi STM Wisuda Karya, kemudian menjadi SMK Wisuda Karya. Seiring dengan perubahan regulasi. Itu salah satu alumni di tempat kami juga. Oke, sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Universitas Negeri Semarang. Oke, baik Pak. Mengenai penjelasan Bapak, bagaimana perjalanan SMK Wisuda Karya yang dulunya SMK Pemda sampai sekarang ke posisi sekarang tentunya tidak terlepas dari sosok leader ya yang sekarang ini ada di hadapan saya. Dari sosok Pak Fahrudin sendiri nih yang kebetulan dulu alumni UNES juga di prodi Teknik Mesin ya Bapak ya? Iya. Saya dulu masuknya masih IKIP Negeri Semarang. Oh, masih IKIP. Ya, terus tapi keluar sudah ganti baju jadi UNES. Gimana? Apa mau masuk lagi di sini, Pak? Iya. Jadi kalau ditanya alumni mana? Saya alumni IKIP dan juga alumni UNES. Oke, benar. Pak, ini saya mau tanya nih. Dulu kan di pendidikan teknik mesin ya, Pak, kalau nggak salah di UNES. Nah, kaitannya nih dengan pekerjaan sekarang, ini banyak kesinambungannya nggak, Pak? Apa ilmu-ilmu yang diperoleh dari pendidikan teknik mesin dulu dan sekarang yang dijalani sekarang ini banyak kesinambungannya atau gimana ya istilahnya relate tidak gitu dengan pekerjaan sekarang? Jadi saya dulu ngambil jurusan pendidikan teknik mesin, masuk tahun 1996 di Semarang waktu itu ya. Iya. Kemudian berjalan menempuh pendidikan dengan berbagai materi yang diberikan. Kalau dulu pendidikan teknik mesin itu kan masih umum sifatnya ya. Jadi materi otomotifnya dapat, materi pemesinnya dapat, materi konstruksinya juga dapat. Pendidikan berarti keguruan juga ya Bapak ya? Ya, cuman fokusnya di pendidikan, ke pendidikan. Kemudian lulus tahun 2001, bulan September. Selama 2 tahun saya mengajar di Semarang waktu itu. Kemudian Juli 2003 saya mulai di Kudus, langsung di SMK Wisuda Karya Kudus. Waktu itu masih dalam posisi fokus di jurusannya, mengajar di jurusan teknik otomotif. Otomotif, baik. Terus 2003 berjalan sampai dengan 2009, saya alhamdulillah waktu itu daftar CPNS diterima, kemudian mutasi ke SMK Negeri 2 Kudus. Selama 2 tahun, 2011 awal saya ditarik kembali ke SMK Wisuda Karya Kudus sebagai guru PNS yang diperbantukan di situ. Oke. Dan 2011, 2012 saya diminta oleh kepala sekolah waktu itu membantu di bagian kurikulum. 2012. Ya di situ saya banyak belajar. Ya, kemudian 2014 dalam posisi saya di bagian kurikulum, kemudian dari pihak ketiga yang mensupport kami, Jarum Foundation memberikan tantangan untuk membuka kompetensi kalian yang baru di bidang kemaritiman. Ya, saya mengalami proses belajar dari nol ya pada saat akan merintis jurusan kemaritiman di SMK Wisuda Karya Kudus. Alhamdulillah dengan bekal yang saya dapatkan selama kuliah dari sisi manajemen, dari sisi pengelolaan pembelajaran, dari sisi penguasaan teknologi, ya saya rasakan sangat membantu. 2014, kemudian 2017 saya diminta melanjutkan tugas kepala sekolah dari yang lama ke yang baru. Ke yang baru. Bekal saya melaksanakan
tugas sebagai kepala sekolah, ya memang banyak saya dapatkan sepanjang perjalanan mulai dari kuliah sampai dengan bekerja. Semua memberikan support, semua berkontribusi untuk penguatan tugas-tugas yang saya lakukan, manajemen kegiatan operasional yang ada di sekolah ini. Jadi baik. Semua memberikan kontribusi menguatkan ya. Jadi tidak ada yang saya katakan dulu di UNES dapat apa kemudian tidak memberikan kontribusi. Saya merasakan kok semua memberikan nilai positif. Iya, seiring berjalannya waktu pasti ada hal-hal baru yang ditemukan. Betul. Oke, Pak, ini saya dari tadi tuh sempat salah fokus nih Pak sama pergerakan pelayaran kita, sama pergerakan kapal yang ada di belakang Bapak saat ini. Di SMK Wisuda Karya ini Pak, yang kebetulan juga memiliki program studi kemaritiman dan juga ada program studi kejuruan yang lain. Ini apakah menjadikan kendala tersendiri untuk Bapak ya? Karena kan dengan hal ini mungkin concernnya nggak terbagi ya Pak ya? Iya. Kalau kendala sih saya merasakan di awal ya, karena saya background-nya adalah orang darat dengan bidang teknologi kendaraan ringan atau otomotif, kemudian pada waktu itu dipaksa harus menyiapkan untuk sekolah bisa membuka jurusan baru di bidang kemaritiman. Saya belajar dari nol. Ya, belajar melalui banyak literasi, belajar melalui studi banding ke sekolah-sekolah pelayaran setingkat SMK di beberapa tempat. Ya memang kendala itu di awal, pada saat saya memang membangun dari nol ini, apa yang menjadi kebutuhan untuk bisa mendirikan sekolah pelayaran, mulai dari kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan kurikulumnya, termasuk juga regulasinya. Ini kendala. Tapi alhamdulillah sering waktu berjalan, 1 tahun, 2 tahun, masuk tahun ketiga kita nyaman. Saya sendiri juga sekarang malah, mohon maaf kalau ditanya terkait dengan dunia kemaritiman, bisa jadi lebih paham daripada dunia otomotif ya, benar sekali. Memang proses 2014 sampai 2016 saya memang benar-benar fokus mempelajari tentang dunia kemaritiman. Tapi yang jelas bekal saya sebagai lulusan teknik mesin bidang otomotif itu memberikan 50% modal karena di pelayaran itu ada jurusan nautika kapal niaga, itu yang fokus di ruang kemudi ini, ada satu jurusan teknika kapal niaga. Itu yang fokus semacam teknisinya gitu ya? Ya, di ruang mesinnya. Nah, saya sudah menguasai 50%-nya itu. Wow. Tinggal belajar luar biasa. Belajar ke navigasinya, belajar di nautikanya. Tapi saya tidak belajar tekniknya, Mbak. Hanya belajar terkait dengan regulasi, terkait dengan kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan SDM-nya, kebutuhan kurikulumnya. Saya belajarnya di situ. Tapi saya tidak belajar bagaimana mengemudikan kapal, tidak. Oh iya, sudah ada nakodanya sendiri, Pak. Sudah ada jobnya masing-masing. Iya, saya belajar dari sisi pengelolaan saja. Oke, dari yang dijelaskan Pak Fahrudin tadi ini relate banget sama yang sering Pak Rektor UNES sampaikan bahwa pemimpin itu harus bertumbuh. Betul seperti itu ya Bapak ya? Oke, baik Pak. Ngomong-ngomong masalah kepemimpinan nih, bagaimana dari Pak Fahrudin sendiri? Ini kan tadi sempat di awal saya mengambil sedikit cuplikan kalimat dari artikel berita media massa tentang komitmen dari SMK Wisuda Karya Kudus yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum karena menyalurkan 65% lulusannya ke dunia industri. Nah, ini peran seorang leader dalam menjalankan komitmen tersebut itu seperti apa coba Pak? Barangkali nanti sobat-sobat UNES akan meniru atau akan mendapat banyak sekali inspirasi dari yang Pak Fahrudin lakukan selama ini. Oke, jadi saya merasakan dalam posisi sebagai pengambil kebijakan di satu lembaga, memang yang paling penting itu adalah harus membuka hati, membuka mata, membuka telinga, gitu. Jadi yang saya lakukan modalnya dari situ, membuka hati, membuka mata, membuka telinga. Jadi peka terhadap kondisi sekitar, kondisi lingkungan, peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, kebutuhan industri, kebutuhan orang tua peserta didik. Ini yang harus
dimiliki. Kemudian bisa membuka mata, benar-benar bisa melihat kondisi anak-anak kita seperti apa, kemudian kondisi industri, perkembangannya seperti apa. Ini kaitan dengan kebutuhan bahwasanya saya harus bisa menjembatani anak-anak yang sekolah di tempat kami setelah lulus benar-benar bisa menjadi bagian dari industri mitra yang selama ini menerima lulusan kami. Apa yang menjadi kebutuhan mereka terkait dengan profilnya, terkait dengan kompetensinya, ini ya harus kita lihat, karena kita harus sering membuka mata. Kemudian membuka telinga, harus banyak mendengar masukan dari internal kita sendiri, dari guru, karyawan, peserta didik. Ini nantinya untuk pengembangan di dalam sekolah. Jadi karena terus terang saya hanya punya mata itu 2, sementara harus bisa melihat, ya bisa melihat setiap titik, ya setiap sudut yang ada di sekolah. Maka telinga ini saya jadikan sebagai perantara untuk bisa menyerap informasi. Jadi kuncinya itu tadi, harus selalu membuka hati, selalu membuka mata dan membuka telinga. Karena kalau membuka hati tadi gimana Pak poinnya Pak? Kayaknya belum dijelasin. Membuka hati itu ya harus punya kepekaan sosial tadi. Oh gitu. Iya, harus sosial. Paham gitu ya Pak. Iya, paham dengan apa yang dibutuhkan. Kondisi internal kita sendiri seperti apa. Dari mata kita melihat, kemudian hati kita bisa meratapi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi kepekaan ini juga harus benar-benar menyatu, terintegrasi dalam setiap aktivitas. Oke, benar. Ini nanti barangkali tiga hal itu kita nanti bisa mengcover lah. Kebutuhan industri, kebutuhan regulasi dari pemerintah, kebutuhan orang tua peserta didik, dan juga kebutuhan peserta didik itu sendiri. Oke, kembali ke Pak Fahrudin sebagai alumni IKIP yang sekarang di Universitas Negeri Semarang. Mungkin ada nggak hal-hal yang berkesan, hal-hal memorable dari IKIP ya dulunya Pak, dari IKIP yang Bapak benar-benar berkesan gitu, yang mungkin menjadikan salah satu motivasi Bapak untuk bergerak sampai sekarang. Kalau kesan banyak banget, ya terutama 96 saya pertama masuk, ya sekarang itu kan mungkin nggak terbayang deh kalau yang masuk di periode tahun 2000 sekian, membayangkan sekarang tahun 96 itu benar-benar jauh banget. Maka yang paling terkesan, ya tidak hanya saya sih, teman-teman satu angkatan itu kalau pas musim hujan mau berangkat kuliah harus lewat pinggir lapangan, pinggir sawah, sepatunya ya luar biasa itu. Sampai kampus, ya mau menginjakkan kaki di keramik itu pasti mikir-mikir, wah ini pasti menjaga bekas ya. Iya benar sekali Pak. Yang selalu teringat itu bahwasanya perjuangan. Pada waktu itu tahun 96 itu kan populasi sepeda motor yang dipakai oleh mahasiswa itu kan masih terbatas banget ya. Hampir 80% mahasiswa itu kan jalan kaki dulu. Jalan kaki, sehingga perjuangan untuk benar-benar bisa sampai ke tempat kuliah, sampai ke ruangan itu yang menurut kami satu angkatan itu selalu berkesan. Hujan mau cari jalan mana yang kira-kira tidak becek supaya sampai kampus itu bisa langsung masuk ruangan, tapi nggak harus cari keran dulu untuk cuci sepatu lah. Ini ya. Tapi siapa sangka ya Pak, dulu yang menenteng sepatu melewati becek-becekan, sekarang akan melewati tempat simulasi kapal yang sangat megah seperti ini. Nah, modalnya memang perjuangan. Jadi angkatan saya itu, ya ini mohon maaf saya sedikit menyampaikan, angkatan saya tahun 96 yang sekarang dalam posisi sama seperti saya diberi amanat untuk menjadi kepala sekolah itu sudah lumayan banyak ya. Iya, sudah lumayan banyak. Yang di Padang itu ada, terus yang di Kalimantan kayaknya ada, yang di Jawa lumayan banyak. Sehingga kalau perjuangan selama 96, 97, 98 melewati masa-masa sulit kuliah itu terbawa sampai sekarang, sehingga teman-teman
mencapai grafik yang saya katakan bagus lah untuk angkatan 96 terutama ya, saya melihat dari situ. Oke, baik. Ini sebelum saya tutup nih Pak, mungkin dari Bapak ada enggak nih pesan atau tips-tips untuk mahasiswa UNES sekarang, khususnya di pendidikan teknik mesin? Ini kan kebetulan perkuliahan di UNES masih perkuliahan secara daring ya Pak ya? Ya. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk mereka ini biar lebih giat lagi, biar lebih semangat meskipun menjalani kuliah secara daring? Jadi pesan saya pribadi untuk adik-adik yang sekarang masih menempuh pendidikan di UNES, tetap semangat ya, menempuh kuliah, harus pandai membagi waktu, harus pandai berbagi kegiatan antara kuliah dengan kegiatan yang lain. Terus juga jangan lupa orang tua di rumah senantiasa mendoakan dan menunggu kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Oke. Karena banyak mahasiswa yang apalagi yang sekarang dalam kondisi yang pandemi, kemudian semua serba dimudahkan, semua serba enak, nyaman, kemudian lupa bahwasanya orang tua itu berharap banyak kuliah itu ya tepat waktu. Pas setengah tahun, 5 tahun itu sudah termasuk cukup lama. Jika jangan sampai terlena dengan keasikan, terlena dengan kenyamanan yang sekarang dirasakan. Oke. Semangat, tetap jaga diri, tetap sehat, tetap ingat pesan ibu. 3M harus dilaksanakan. 3M apa itu, Pak? Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan di masa pandemi. Di masa pandemi ini. Baik, Pak, ngomong-ngomong kita sudah sampai mana nih? Dari tadi kapalnya belum berlabuh, Pak. Ini menunggu penumpang, kalau tidak sampai sini jalan kapalnya. Iya. Oke, kapan-kapan barangkali nanti sobat-sobat UNES semua yang menyaksikan tayangan video ini, mungkin barangkali SMK Wisuda Karya dapat menjadi salah satu referensi tempat untuk melakukan PPL ya Pak ya? Boleh. Jadi setiap tahun kami juga menerima mahasiswa PPL dari perguruan tinggi yang ada di Kudus. Oke. Ada dari bahasa Inggris, kemudian ada dari bahasa Indonesia, matematika. Untuk kejuruan ya, teknik kan juga pasti ada. Kejuruannya masih nunggu ini. UNES kapan? Setelah video ini tayang ya Pak. Ya. Baik, Pak Farudin. Pertama juga mohon maaf nih, tambahan sedikit Pak. Oh, nggak masalah, gimana? Ya terbuka yang pengen merasakan langsung bagaimana, pengen ke New York nggak usah pakai visa, pengen ke Sydney nggak usah pakai visa. Low budget ya Pak? Iya, datang saja ke sini, ke SMK Wisuda Kudus, nanti kita jalan-jalan, siap kami antarkan kemanapun, merasakan bagaimana goyangan di atas kapal. Oh, itu juga kita berasa goyangannya ya Pak ya, di situ? Ya, karena emang ini full 3 dimensi ya. Full 3 dimensi, gitu. Jadi efek yang ditimbulkan dari apa yang ada di sini memang harus memberikan nuansa kepada para taruna yang praktek bahwasanya benar-benar di atas kapal. Tapi menguji kekuatan. Yang tidak kuat mabok ya biar mabok di sini. Itu sebagai salah satu destinasi wisata edukatif ya Pak ya? Iya betul. Jadi tim podcast ini, mau nggak tuh? Jadi hampir dulu pada saat sebelum pandemi Mbak Fida ini, sebelum pandemi, kita itu seperti tempat wisata. Jadi saya itu menerima tamu untuk kegiatan kunjungan, kegiatan studi banding, kegiatan belajar itu hampir setiap saat. Setiap hari. Iya, kemarin di masa pandemi pun yang baru saja ini Senin minggu kemarin dari teman-teman di SMK Negeri 5 Balikpapan. Oh, dari Kalimantan ya Pak? Iya, dari Kalimantan. Ini yang di masa pandemi ini. Terus baru tadi pagi saya juga terima telepon dari salah satu rekan di Purwokerto, salah satu SMK pengen melihat juga studi banding ke tempat kami. Tapi karena pandemi ini memang kami membatasi banget. Benar banget Pak. Kegiatan ya sifatnya kunjungan. Jadi kalau pas tidak pandemi ini luar biasa sekali. Jadi dari pejabat di tingkat menteri, kemudian di direktorat, kemudian di industri, relasi teman-teman di sesama SMK,
ini memang luar biasa sekali support. Jadi untuk menteri yang dulu sebelum periode yang 2019 ini sudah ada 5 loh Mbak yang sampai ke ruangan ini. Jadi saya punya dokumen foto bersama 5 menteri. Jadi ini satu support yang luar biasa sekali kepada kami, terutama saya pribadi untuk terus berbenah, terus berkembang, terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk anak-anak juga. Oke, benar. Tapi memang dari tadi saya juga, ada greget gitu. Mungkin minggu depan kali ya Pak Farudin akan mendapat telepon dari tim podcast UNES yang akan berkunjung ke simulator kapal ya Pak ya. Tapi kalau di masa-masa ini jangan banyak-banyak ya. Ya, 5 orang masih bisa kami terima. Kalau lebih dari 10 kami harus laporan ke Satgas Kabupaten masalah. Bisa diatur dah kalau. Tapi kalau hanya satu mobil insya Allah bolehlah. Nanti langsung kita belajar bersama. Iya, baik. Ini buat tim podcast semuanya ini nanti kita akan diajak ke Sydney ya. Oke. Baik, Pak Farudin, terima kasih banyak atas waktunya menyelakan sedikit waktu untuk tim podcast UNES berbincang secara eksklusif kepada Pak Farudin. Sukses juga untuk podcast UNES. Amin. Semakin inspirasi, semakin banyak memberikan gambaran. Saya pribadi hanya bagian kecil dari UNES. Semoga nanti bisa banyak narasumber-narasumber yang lain yang pastinya lebih hebat, lebih luar biasa. Ya, baik. Tetap memberi inspirasi, tetap menginfluence semua sobat-sobat UNES, dan Pak Farudin tetap jaga kesehatan, makin sukses. Dan kami tunggu ajakannya untuk berkeliling ke Sydney. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farudin. Sama-sama Mbak, sampai jumpa. Nah, Sobat UNES semuanya, demikian bincang-bincang menarik kita dengan Bapak Farudin. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Wisuda Karya Kudus, SMK Internasional binaan PT Djarum. Nah, buat Sobat-Sobat UNES semuanya, jangan lupa tetap terus pantengin channel YouTube Podcast UNES karena akan ada konten menarik lainnya, akan ada sosok yang akan kita hadirkan di segmen Jejak Alumni. Saya Wida mohon undur diri dan tetap terus pantengin channel YouTube Podcast UNES, ada di Spotify juga. Dadah!